Kalau kita menjadi Kristen tetapi kita tidak dibangun pada pondasi yang betul, pondasi yang salah, kita mudah sekali menerima ajaran-ajaran yang menyimpang dan membuat kita terlena. Lambat laun kita tidak menyadari kita sebenarnya sudah jauh dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena apa? Dasarnya itu kita sudah salah, bukan didirikan di pondasi yang benar, di batu penjuru itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan 2 ayat yang menurut saya ini penting bagi suatu prinsip hidup percaya kepada Kristus. Karena ini adalah prinsip hukum tentang keselamatan. Karena banyak orang Kristen menganggap bahwa percaya saja cukup. Padahal yang namanya karya keselamatan Kristus tidak akan memiliki manfaat apapun tanpa karya keselamatan itu diterapkan di dalam hati dan kehidupan kita melalui Roh Kudus. Jadi 2 ayat ini mungkin sering diberitakan di tempat ini, sudah sering disampaikan oleh Bapak Gembala juga ya. Tetapi yang namanya firman Tuhan itu nggak pernah usang, selalu baru ya. Kalau diberitakan terus menerus berarti ada sesuatu yang penting sebagai suatu pertanda, warning gitu ya, peringatan kepada kita sebagai jemaat. Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab Bapak Ibu yang di bawah atau melihat di layar proyektor. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 saya akan bacakan untuk kita semua. Saya memberikan temanya berjalan bersama Yesus. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia masih di dalam penjara. Dan surat Kolose ini dibuat oleh Rasul Paulus berdasarkan laporan kejadian tentang apa yang terjadi di dalam jemaat Kolose. Ya. Rupa-rupanya jemaat di Kolose ini sedang mengalami namanya tren, ya, namanya tren perilaku rohani yang menyimpang, atau saya bisa sebutkan kekilafan perbuatan yang sangat serius. Sebetulnya jemaat di Kolose ini dibangun bukan oleh Rasul Paulus, tetapi oleh rekan sekerjanya yaitu Epafras. Nah, rupa-rupanya Epafras ini laporan kepada Paulus, ya, melihat kondisi yang ada di jemaat Kolose ini. Dan Epafras ini berkunjunglah, bertemu dengan Paulus, menceritakan apa saja yang terjadi secara update-nya itu kepada Paulus. Nah, ternyata Epafras itu memberitahukan sangat lengkap, detail ya, tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di jemaat Kolose itu. Penyimpangannya itu menurut saya itu sangat fatal ya, karena itu sudah menurunkan degradasi dari nilai-nilai rohani yang sudah diterapkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Epafras menceritakan bahwa jemaat Kolose itu sudah melakukan hal-hal yang jauh dari firman Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka sudah menyembah roh-roh alam semesta. Sehingga mereka mendapatkan hal-hal semacam itu dari ajaran-ajaran yang salah, dari guru-guru palsu. Dan ini sangat membuat hati Epafras ini mengkhawatirkan bila ini tidak segera diatasi. Lalu berdiskusilah Epafras ini kepada Paulus. Makanya di dalam petikan surat Kolose ini, yang 2 ayat yang telah kita baca itu, terlihat sekali ya bahwa Paulus mengatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ternyata jemaat di Kolose ini bukan orang Kristen baru, ya. Itu
Dituliskan di situ. Di sini kata karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Standar orang percaya yang dimaksudkan oleh Paulus itu bukan masalah orang itu beribadah, tetapi bagaimana orang itu ketika percaya kepada Kristus harus dibuktikan dengan proses pertobatannya. Dan jemaat di Kolose itu mengalami satu namanya turunnya rohani karena dia menganggap bahwa percaya saja cukup. Tetapi proses kelahiran barunya itu tidak sama sekali sehingga mereka tetap dalam kebiasaan lamanya. Makanya itu orang percaya kepada Kristus itu harusnya masuk dalam suatu realitas yang baru. Realitas yang baru itu berarti harus bertransformasi. Yang namanya transformasi itu bukan masalah ide atau pengharapan, tetapi suatu kenyataan. Ya, yang namanya transformasi di dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus bukan karena kita ini percaya lalu tidak mengerjakan pekerjaan kita selanjutnya. Nah, ini yang namanya orang Kristen yang tidak mengerti keselamatan itu sendiri. Makanya Paulus menasihatkan lewat surat-suratnya kepada jemaat di Kolose ini. Jadi bagaimana kalau kita selamat karena kasih karunia, itu kita harusnya berjalan di dalam kebenaran Kristus, ya. Hidup di dalam kasih karunia. Artinya kita harus memperhatikan yang namanya pertobatan kita. Kita harus mengoreksi, menyelidiki, mengobservasi pertobatan kita. Karena itulah sebabnya orang Kristen itu selalu tidak pernah akan memperoleh satu kemenangan karena dia tidak memperhatikan pertobatannya. Ya. Paulus menggunakan frase di dalam dia, di dalam Kristus itu sebetulnya luas artinya, ya. Berjalan di dalam Kristus itu. Jadi berjalan di dalam Kristus, so kita di dalam Kristus. Paulus mencoba mengantarkan kita mengingat tentang pokok anggur yang benar itu, Yohanes 15 ya. Jadi ini bukan masalah perintah, tapi satu panggilan bagaimana hubungan rohani kita ketika kita percaya kepada Kristus itu kebergantungan kita kepada Roh Kristus itu, supaya kita sama seperti Kristus. Ya. Tetapi apa yang terjadi kadang-kadang orang Kristen ini banyak tidak sadar kalau posisinya sebetulnya di dalam kekristenan sudah menyimpang. Nah, ini yang terjadi di jemaat Kolose. Saya akan coba jelaskan dua ayat ini untuk Bapak Ibu mengerti. Di ayat 6 itu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam ayat ini dibuka dengan kata kamu telah. Kata kamu telah itu berarti kita membaca apa yang telah kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat. Paulus mengetahuinya. Paulus mengerti apa yang telah kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah menerima kebenaran akan kasih karunia itu. Ya, jadi Paulus membuka kamu telah. Jadi sebetulnya karena kamu telah itulah kamu harusnya berbuat seperti ini. Jadi ini adalah satu ketegasan dari Paulus memberitahukan bahwa ini ada satu peringatan. Kamu telah menjadi orang percaya, kamu telah menjadi orang Kristen, kamu telah mengerti akan keselamatan itu, hendaklah hidupmu itu di dalam Dia, berjalan di dalam Dia. Lalu Paulus itu mencoba memberikan satu perbandingan yang namanya orang di dalam Kristus itu harus namanya mengerti, percaya kepada Yesus. Siapakah Yesus itu? Allah yang menginkarnasinya menjadi manusia, Dia yang sulung dari antara orang mati menjadi kepala gereja bagi kita. Itu makanya Paulus mengatakan hendaklah itulah hidupmu di dalam Dia, berjalan bersama Dia. Dimaksudkan dalam ayat ini ada banyak orang percaya yang sudah mengerti akan keselamatan tetapi tidak hidup di dalam Kristus. Makanya tidak heran orang Kristen itu sampai kapanpun walaupun usia kekristenannya 10 tahun, 20 tahun itu tidak mempengaruhi perkembangan di dalam rohaninya dia yang harusnya sama seperti Kristus. Di sini kita harus memperhatikan bahwa ketika kita hidup di dalam Dia, berjalan bersama Dia, kita menerima konsekuensi yaitu satu perintah. Apa perintah itu?
Coba kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dan 19. Kita harus siap menerima dan menjalankan perintah ini sebetulnya. Ketika kita mengikrarkan bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 1 Petrus 1 ayat 16 dan sampai 19 saya bacakan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah perintah pertama ketika kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana mungkin orang percaya menerima keselamatan itu sedangkan dia tidak memeriksa pertobatannya supaya dia sama menjadi kudus. Karena ini penting dan ini tidak bisa ditawar ataupun bisa dicoba bagaimana di courting gitu ya. Bisa enggak ini kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini tidak bisa. Ini sebagai suatu patron, sebuah bingkai di dalam satu keselamatan yang diinginkan yang oleh Kristus sendiri. Lalu di ayat 17-nya, dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan apa? Ketakutan akan perbuatan yang menyimpang, yang menjadikan kamu tidak kudus. Nah, jadi seperti itu ya. Kita harus mengetahui bahwa ketika kita menyebut Bapa, yang mengetahui bahwa Bapa itu yang akan menghakimi, kita sebetulnya memberikan satu ketakutan atas perbuatan yang kita harus pertanggungjawabkan bila kita tidak sama dengan perintah yang dimaksudkan di atas, yaitu kuduslah kamu. Makanya di ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi kita dengan ayat ini Petrus itu melengkapi apa yang dimaksudkan oleh Paulus di ayat ini ya, 1 Petrus 1 ayat 16 ini. Jadi kita harus membiasakan hidup atau kebiasaan kita yang berstandarkan Kristus. Jangan lupa saudara, jadi Tuhanlah yang memilih kita untuk selamat, bukan kita yang memilih Tuhan. Makanya kekristenan itu agama yang berbeda dari pola prinsip keselamatannya. Nah, karena apa? Karena ini yang diinginkan oleh Bapa, ya. Dalam kita menerima keselamatan itu kita harus percaya dan tunduk pada rencana Tuhan dan bergantung terus-menerus mengikatkan diri kepada Bapa. Kalau tidak, kita berarti tidak ada di dalam Dia. Ya, di situ dikatakan bahwa ketika kita bergantung bersama dengan Tuhan, menyamakan diri kita, itu kita sama mengerti bahwa kita sudah menyatukan, mengikatkan diri bahwa saya sudah siap untuk bergabung dengan keselamatan ini. Di ayat 7, tadi di ayat 6 saya jelaskan, di ayat 7 Paulus menambahkan untuk memperjelas di ayat 6. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Paulus di ayat 7 ini mencoba menggabungkan dua ide metafora ini atau perumpamaan ya. Dengan mengatakan hendaklah kamu berakar dan dibangun. Ini sebuah perumpamaan yang berhubungan dengan siklus tanaman dan struktur bangunan. Saya tidak tahu ya awal ketika membaca ini Paulus dalam bayangannya mengapa dia menuliskan ini. Setelah kita pelajari apa yang dituliskan Paulus ini sangat menarik ya. Dia membuatkan satu perbandingan ini dengan siklus tanaman dan struktur bangunan. Kita tahu sendiri ya, dua yang dimaksudkan Paulus ini sama-sama mempunyai kekuatan. Kekuatannya ada pada dasarnya. Siklus tanaman kekuatannya pada akar dan struktur bangunan kekuatannya pada pondasi. Tanaman saudara. Tanaman itu bisa dikatakan bertumbuh ketika benih itu jatuh di tanah yang subur, lalu dia memecah benih itu berkecambah,
mengeluarkan akarnya, baru itulah disebut ada pertumbuhan. Ya. Di dalam Alkitab, kalau kita baca tentang benih, kita ingat namanya perumpamaan tentang penabur. Dan Yesus sendiri yang memberikan perumpamaan ini dan menjelaskan perumpamaan tentang penabur ini. Ya, di situ ada 4 kategori dalam perumpamaan penabur, yaitu benih itu jatuh di jalan, benih itu jatuh di batu, benih itu jatuh di semak duri, dan benih itu jatuh di tanah yang subur. 4-empatnya itu sebetulnya semua ada di dalam hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, di dalam gereja itu sebetulnya 4 kategori ini ada. Benih itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika benih itu jatuh di jalan, itu memberitahukan bahwa orang yang menerima firman Tuhan, dia tidak memahami. Kenapa dia tidak memahami? Karena begini, ketika setiap kali firman Tuhan itu disampaikan, dia lebih banyak menangkap firman Tuhan itu menggunakan logika manusianya dia berpikir. Dia mencoba mengutak-atik atau dia membuat pilihan. Ini penting atau tidak penting bagi dirinya. Karena orang model semacam ini itu sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan benih yang untuk tumbuh di dalam hidupnya. Dan ketika firman Tuhan itu disampaikan, itu akan selalu ditangkap oleh iblis. Sehingga dia lama-lama mati. Lalu benih yang kedua itu jatuh di batu. Firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan diberitakan, tetapi orang itu mengerti maksudnya, tetapi dia tidak melakukan. Karena apa? Terbentur dengan situasi, ya, terbentur dengan masalah, terbentur dengan satu problem hidup. Dan kalau orang Kristen ini lama-lama banyak berkutat, model-model seperti ini lama-lama juga mati, tidak bertumbuh. Lalu jatuh di semak duri. Firman Tuhan disampaikan, tetapi dia tetap membandingkannya dengan unsur dunia, ya, unsur dunia. Jadi kenikmatan dunia, apa lama-lama dia juga terhimpit, mati juga. Lalu benih itu jatuh di tanah yang subur. Nah, inilah yang dimaksud Paulus ini, bahwa benih itu harus jatuh di tanah yang subur. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita menerimanya, untuk menjadikan tanah hati kita subur, itu akan bertunas, mengeluarkan akar. Akar itu yang membuat pertumbuhan di dalam suatu tanaman itu. Dan ketika tanaman itu bertumbuh, berkembang, yang ditunggu itu adalah buahnya. Jadi namanya yang sang pemilik tanaman itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya, jemaat-jemaat Tuhan, ketika menerima firman Tuhan, itu benih itu sampai bertanam, berakar, lalu bertumbuh, mengeluarkan buah. Karena buahnya ini yang diharapkan untuk bisa memberkati orang yang tidak pernah mendengarkan Injil keselamatan itu. Makanya banyak orang Kristen itu tidak bisa bersaksi, tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan, tidak bisa menceritakan apa yang dia alami karena dia belum berbuah. Jadi belum bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi 4 kategori ini ada di gereja, ya. Tetapi saudara jangan putus asa kalau ketika saya bilang bahwa 4 kategori ini ada dalam gereja, betul. Coba bisa perhatikan saja, perhatikanlah diri kita sendiri. Apakah kita sebetulnya firman Tuhan yang setiap kita terima itu, kita itu seperti jatuh di jalan, di batu, semak duri, atau di tanah yang subur? Karena Paulus mengatakan ketika kamu percaya kepada Kristus, hendaklah hidupmu ada di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu
kompleksnya di sini. Ya, makanya 1 Korintus 15 ayat 3 itu memberitahukan Paulus, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di dalam gereja, kalau 3 kategori ini di jalan, berbatu dan semak duri itu lebih banyak orangnya model ini. Seperti 1 Korintus 15 ayat 33 ini, pergaulan yang buruk ini merusak kebiasaan yang baik. Terkontaminasi jadinya. Tapi gereja yang sehat harusnya jemaatnya itu tertanam, berbuah dan menguasai semua area di dalam persekutuan di dalam gereja itu. Barulah ada satu pertumbuhan bersama-sama. Nah, ini yang dikehendaki Paulus dengan di jemaat di Kolose itu. Lalu yang kedua, Paulus menceritakan tentang satu pondasi, ya. Suatu bangunan itu sudah layak huni, layak bisa ditempati itu ketika bangunan itu sudah jadi. Bangunan itu jadi, itu pasti yang dilihat adalah pondasinya. Apakah pondasinya ini sesuai dengan gambar? Apakah pondasinya ini dibuat dengan material yang baik atau asal-asalan? Ya. Ketika kita membangun satu bangunan, kita untuk menentukan pondasi itu mencari yang namanya satu batu, itu batu setting namanya ya, batu setting atau batu ukur sebagai batu pertama, sebagai tolak ukurnya, ya, tolak ukurnya. Karena batu ini menentukan bangunan ini mau seperti apa. Dan di Alkitab itu bahwa batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus berdiri kepada pondasi yang benar ini. Kalau kita menjadi Kristen, tetapi kita tidak dibangun pada pondasi yang betul, pondasi yang salah, kita mudah sekali menerima ajaran-ajaran yang menyimpang dan membuat kita terlena. Lambat laun kita tidak menyadari kita sebenarnya sudah jauh dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena apa? Dasarnya itu kita sudah salah, bukan didirikan di pondasi yang benar, di batu penjuru itu. Ya. Lalu ketika bangunan itu jadi, pastinya bangunan ini akan siap dihuni. Siapakah yang akan menghuni bangunan itu? Ya. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Inilah yang dimaksud Paulus. Kamu ketika percaya, kamu harus siap dibangun pada pondasi Yesus Kristus. Karena kamu adalah tempat di mana Roh Kudus itu akan berdiam. Ya, Roh Kudus akan berdiam. 1 Korintus 3 ayat 16 itu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau orang Kristen hidupnya itu jatuh bangun tapi selalu dia mengeluh dengan kondisinya itu, coba mungkin perlu diperiksa. Apakah kita ini sebenarnya sudah tertanam pada akar dan berbuah? Apakah kita ini sudah dibangun pada pondasi batu penjuru Yesus Kristus ini? Karena kalau kita tidak memeriksa, kata Paulus itu, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak mengerti arti keselamatan itu secara lengkap. Karena Paulus mengatakan berulang kali sampai kata hendaklah ini dituliskan sampai beberapa kali supaya paham pembacanya itu bahwa yang dikehendaki oleh Allah ketika kamu menjadi orang percaya, hendaklah kamu hidup di dalam Kristus, berakar, bertumbuh. Masalah berakar dan bertumbuh ini harus mengerti apa yang dimaksud dengan berakar dan bertumbuh itu. Yang dikehendaki jelas buahnya dan bangunannya. Kalau kita sudah menemukan
pola ini, kita akan tidak menjadi orang Kristen yang merasa kesusahan. Kelihatannya aku menjadi orang Kristen susah amat ya, terlalu banyak aturan. Bukan. Ini cuma sebetulnya Tuhan memberikan satu patokan ya, sebuah frame kepada kita supaya kita tidak lari sana, lari sini, bahwa di dalam kekristenan hanya ini, ketika kamu menerima keselamatan itu, yang harus kita kerjakan ini, hendaklah ini, ya hendaklah. Makanya Paulus memberikan satu kelanjutannya ketika kita sudah berakar dan dibangun. Dia memberikan satu diteguhkan. Diteguhkan itu berarti kita dibenarkan. Dibenarkan karena proses yang telah kita jalani itu sudah sesuai. Sudah lengkap. Makanya kita dibenarkan lewat pengadilan Allah. Itulah yang maksud diteguhkan. Tuhan akan memberikan satu memberikan satu kredit poin kepada orang-orang yang sudah melengkapi siklus keselamatan ini. Jadi ketika kita mengerti bahwa di dalam Kristus itu kita bukan hanya tahu menjalankan perintah-perintah ini, tapi ada satu kesatuan roh antara kita dengan Kristus. Di dalam hidup orang percaya itu enggak lepas yang namanya pastinya, itu ada ratapan, air mata, derita, masalah. Masalah yang satu belum selesai, keluar lagi. Tetapi ketika kita mampir di hidup kita, ratapan air mata itu, dan posisi kita masih di dalam Kristus, tidak di luar Kristus, kita masih tetap menjadi orang-orang yang menang menghadapi ini. Ya. Karena itu Tuhan sendiri yang memberikan garansi kepada kita. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Inilah kalau kita menjadi orang yang menang, kita tidak perlu dirisaukan kelanjutan hidup kita ini bersama Kristus. Kelanjutan kita menjadi orang Kristen bukan orang Kristen yang biasa saja mengikuti kebiasaan-kebiasaan gerejawi. Tetapi kita hidup di dalam Kristus, kita sama serupa dengan Kristus, itulah kita memasukkan hidup kita menjadi satu kesatuan roh di dalam Kristus. Makanya kita tidak akan menjadi orang Kristen yang mudah roboh. Kita tidak goyah dengan segala macam angin-angin pengajaran yang memberikan pengetahuan salah dalam kita bergereja. Karena kalau saudara mengikuti perkembangan zaman sekarang itu, kalau saudara kita membuka aplikasi media sosial itu terlalu banyak ya. Ada nanti pengajaran seperti ini, pengajaran ini. Saudara nggak usah perlu khawatir dengan hal semacam itu. Ketika saudara berakar kuat, saudara dibangun di dalam pondasi batu penjuru Yesus Kristus, saudara akan tetap kokoh. Saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang bingung dengan kondisi seperti itu. Pastinya Bapak Gembala di tempat ini merawat jemaat-jemaat ini dengan baik, melindungi bagaimana supaya tidak ada pengajaran-pengajaran yang masuk di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Karena itu penting, ketika Bapak Ibu bergereja, beribadah, lalu Bapak Ibu akan normal melakukan aktivitas pekerjaan, kegiatan apapun. Itu Bapak Ibu harus standar Kristus itu tetap ada. Bukan berarti di dalam gereja kita memakai standar Kristus, lalu di luar kita memakai standar dunia. Ini kita memakai standar ganda. Nah kalau seperti ini kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Itu akan dimuntahkan. Kita menjadi orang Kristen yang gampang sekali. Karena apa? Semakin ajaran itu dibuat abu-abu, ya, saudara tidak akan pernah tahu itu betul atau tidak. Maka sebab itu Paulus mengajarkan kita harus berakar. Hendaklah kamu berakar, lalu kamu bangunannya berdiri pada pondasi yang betul. Ya. Jadi ketika kita sudah diteguhkan, kita berakar, dibangun, diteguhkan oleh Tuhan sendiri, hati kita mengalami satu yang namanya sukacita. Makanya kita meluap dengan ucapan syukur. Sebab apa? Karena kita menjadi orang Kristen yang sudah dibenarkan lengkap. Ya, lengkap sudah menyelesaikan semua. Kita percaya kepada Kristus, kita hidup di dalam Kristus, berjalan dalam Kristus, kita tertanam berakar kuat,
dan kita mempunyai bangunan yang kokoh berdasarkan batu penjuru itu. Saudara, bila kita sudah memiliki ini, hidup kita itu akan kelihatannya mengalami satu yang namanya transformasi hidup itu, yang dinamakan kelahiran baru itu sukacita ya gitu ya. Jadi apapun yang saudara hadapi itu kelihatannya kok nggak terasa gitu ya, nggak terasa. Mungkin itu ada beberapa hal yang membuat saudara itu ingin meninggalkan kekristenan, meninggalkan iman saudara. Karena apa? Karena saudara itu gampang sekali dimasuki di bawah sadar saudara itu secara kejiwaan itu ya seperti itu. 4 kategori itu ya. Jatuh di jalan, berbatu dan semak duri. Mengapa kita dimintakan oleh Paulus itu supaya mengingat perumpamaan-perumpamaan ini? Perumpamaan tentang penabur dan perumpamaan tentang 2 dasar itu. Di atas pasir atau di atas batu. Kalau apabila kita tidak memiliki perumpamaan ini, kita menjadi orang yang hanya mengikuti kegiatan ke gereja itu, ya tidak mengalami satu pertumbuhan, tidak mengalami satu bangunan yang siap pakai untuk dipakai untuk kegiatan-kegiatan kesaksian di dalam Tuhan. Diberitakan di sini Paulus memberikan satu kesimpulan ya, bahwa berjalan bersama Yesus itu harus mengerti bahwa yang namanya orang selamat itu tidak mungkin dibenarkan tanpa hidup kudus. Jadi kuncinya harus hidup kudus, karena hidup kudus itu menjadi satu proses ketika kita masuk di dalam sama di pokok anggur yang benar itu supaya berbuah. Kalau kita tidak mengalami buahnya, kita berarti sama dengan orang dunia yang belum mengerti bahwa tidak hidup di dalam dunia ini tidak mengalami satu keselamatan, hidup yang sia-sia. Makanya Paulus memberitahukan berkali-kali tinggal di dalam Yesus itu menjadi satu pembenaran, satu orang yang hidup baru. Orang hidup baru berarti kebiasaan yang baru. Hidup baru berarti sesuatunya harus mengikuti apa yang diinginkan dengan Kristus. Apa yang menjadi nilai rohaninya ketika Paulus terus-menerus memunculkan kata hendaklah itu. Karena hendaklah itu menjadi bagian dalam hidup kita ketika kita setiap kali menerima benih itu. Benih itu apapun benih itu, firman itu yang sampai ke dalam hidup kita, itu yang akan membuat tanaman hati kita itu berbuah. Kalau kita tidak ingin hidup kita ini cuma hanya seperti ini, kita harus berbuah. Karena buahnya itulah yang dipentingkan oleh pemilik tanaman ini, yaitu Yesus Kristus. Buat apa kita susah payah kita menjadi Kristen? Kita ternyata tidak masuk di dalam kerajaan surga. Kita harus menjadi orang Kristen, orang percaya kepada Kristus yang harus bisa mengabarkan Injil keselamatan itu karena kita memiliki buah itu yang harus kita sampaikan. Jangan sampai kita kumpul-kumpul di dalam gereja, kita nggak ngerti kelanjutannya seperti apa. Ya, kita kumpul-kumpul di dalam gereja ini bukan cuman hanya memenuhi program gereja, tetapi ada keinginan Tuhan di dalam persekutuan ini kita dibangun dalam satu pondasi yang sama, yaitu pondasi Yesus Kristus. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang muncul tenggelam. Kita sudah menjadi orang yang gelap, ditarik menjadi terang. Dahulu kita jauh, sekarang kita mendekat. Dahulu kita tersesat, sekarang kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Dan dari situlah kita mengerti bahwa menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang biasa saja, tetapi mengalami satu pertumbuhan yang mengeluarkan buah. Buah itu kasih, sukacita, damai sejahtera, itu produk surga, ya, bukan produk dunia. Jadi ketika buah itu, buah surga ada di dalam kita, kita bukan lagi sedang melakukan pencitraan diri, ya,
Tetapi itu sebuah otomatis di dalam hidup kita karena itu produk surga yang ada di dalam kita. Karena mengapa kita bisa begitu? Karena ada yang mengendalikan di dalam hidup kita. Karena apa? Kita mempunyai bangunan yang didiami oleh Roh Kudus. Sehingga kita mengalami untuk kita mengasihi orang, kita berdamai, kita sukacita itu enggak ada beban di dalam hidup kita. Karena ada yang mengendalikan. Tetapi kalau kita mau berdamai, tapi produknya produk dunia itu sementara. Saudara mau sukacita, mungkin sukacitanya sukacita duniawi. Ketika saudara mengalami sukacita, mungkin hal-hal yang secara jasmani saudara terima, itu saudara bisa mengalami sukacita. Tetapi itu temporari. Enggak lama akan berakhir. Tetapi bila sukacita itu ada di dalam hati kita karena dikendalikan oleh Roh Kudus, sukacitanya itu hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau setiap anak Tuhan itu sukacita, berdamai, mengasihi, nah itulah yang menjadi berkat. Gereja akan bertumbuh, banyak orang diselamatkan tanpa kita bersusah payah supaya bagaimana nih gereja penuh. Enggak perlu seperti itu. Karena apa? Jadikanlah semua bangsa muridku melalui apa? Buah yang kita produksi karena kita berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh. Lalu kita menjadi satu bangunan yang dikuasai oleh Roh Kudus sehingga buah itu muncul. Jadi Paulus menekankan kembali lagi apa yang saudara Bapak Ibu takutkan pada hari ini. Apakah masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah apa yang Bapak Ibu takutkan. Tidak perlu ditakutkan dalam hidup kita di dalam Kristus. Karena Tuhan memberikan satu jaminan. Yaitu ketika kita di dalam Kristus menempel di pada pokok anggur yang benar, kita akan mendapatkan satu ketenangan. Dan ketenangan itu tidak bisa diperoleh dari manapun. Ya, ketenangan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan ini? Dengar firman Tuhan, buka hati kita menjadi tanah yang subur, supaya itu kita berakar. Lalu ketika berakar, kita berdiri pada satu pondasi Yesus Kristus. Supaya kita menjadi satu bangunan yang dibentuk serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi ini menjadi berkat bagi kita bahwa kita menjadi orang Kristen bukan mau ingin menjadi orang Kristen yang biasa saja, tapi kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, berbuah dan ada di dalam satu pondasi yaitu Yesus Kristus. Saya ajak bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu. Saudara ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan, saudara harus tenang dulu. Karena kalau saudara tidak tenang, jawaban itu malah justru menjauh. Supaya saudara tenang, saudara harus berakar di dalam Tuhan, dan saudara mau dibangun di dalam Tuhan. Hati kita harus tenang. Ketenangan itu susah, karena itu harus pengendalian diri kita. Yang mengendalikan hidup kita ini kita sendiri. Jangan sebentar-bentar kita serahkan kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab terhadap hidup kita ini. Kita sendiri yang bertanggung jawab untuk mengendalikan hati kita ini. Introspeksi, observasi, menyelidiki pertobatan kita. Hatiku tenang. Mengikut Tuhan itu penuh pengorbanan. Karena kita harus sama. Ketika kita percaya dan menderita itu sama. Sama-sama karunia.
Ketika saudara menderita di dalam Kristus, bukan berarti hidup saudara selesai. Hidup saudara tidak berlanjut. Tetapi ketika kita masih tetap di dalam Kristus, iman kita tetap teguh, kita mempercayai setiap janji Tuhan lewat firman yang kita dapatkan. Janji itu akan berkembang di dalam hidup kita, memberikan satu dorongan, memberikan satu support kepada kita supaya kita tetap tenang. Kekhawatiran itu hanya sedikit sebetulnya, supaya kita belajar tidak seperti murid-murid Yesus. Bersama dengan Yesus tetapi mereka mengalami satu ketakutan dan mengalami satu goncangan, kekhawatiran, sehingga mereka tidak melihat Yesus yang ada di dalam hidup mereka. Biarlah kita menjadi orang yang percaya, hidup berjalan. Kita senada, kita senafas dengan Tuhan. Jangan biarkan ajaran-ajaran salah yang menyesatkan hidup saudara, supaya saudara tetap berjuang di dalam iman saudara. Tetap kokoh dengan pondasi batu penjuru itu, Yesus Kristus, supaya kita dapat menjadi buah yang dinikmati banyak orang. Amin saudara. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Puji syukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur padamu Tuhan. Oh Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Firman-Mu ini memberikan satu peringatan kepada kami, supaya kami tidak salah, supaya kami sering mengoreksi hidup kita, supaya kami sering menyelidiki apa yang telah kita lakukan. Apakah kita sudah menyimpang sehingga kita tidak kudus yang diinginkan oleh Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Yesus. Amin. Saya serahkan pelayanan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati.